Tradisi bubur Asyura. Perayaan Tahun Baru Islam belum lengkap tanpa kehadiran bubur Asyura. Hidangan spesial ini memang melekat dengan tradisi umat muslim di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Selain bagian dari tradisi, bubur ini juga kaya akan makna dan filosofi mendalam. Bubur Asyura yang ada merupakan salah satu upacara adat Jawa Barat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hari Asyura, atau hari peringatan wafatnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam peristiwa di Karbala. Sedangkan di beberapa daerah di Jawa Barat, warga yang melakukan tradisi bubur Asyura ini mengaitkan kebiasaan ini dengan peristiwa sejarah Nabi Nuh. Ada juga yang mengaitkan dengan Dewi Kesuburan, yaitu Nyi Pohaci Sang Hyang Sri. Bubur Asyura atau bubur suro disajikan sebagai sajian istimewa menyambut Tahun Baru Islam karena memiliki makna mendalam. Bubur ini ternyata menyimpan makna dan filosofi yang mendalam. Terdapat doa di dalam sepiring bubur suro. Mereka yang mengkonsumsi bubur suro di Tahun Baru Islam diharapkan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas keselamatan, rahmat, dan kebahagiaan yang telah diberikan Tuhan selama ini. Bulan Muharram merupakan bulan yang spesial bagi umat Islam. Bulan ini dirayakan sebagai pergantian tahun bagi para muslim, dan di beberapa daerah, bubur suro dibuat dalam jumlah banyak dan dibagikan ke masyarakat sebagai bentuk sedekah. Karena memasak bubur Asyura merupakan bentuk pengungkapan rasa syukur manusia atas keselamatan yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bubur suro juga dimaknai sebagai simbol untuk memperingati kemenangan Nabi Musa atas Raja Kejam Fir'aun. Selain itu, bubur Asyura ternyata telah ada sejak zaman Nabi Nuh. Sedang menurut berbagai sumber, diceritakan atas selamatnya Nabi Nuh setelah dilanda banjir bandang atau bah selama 40 hari. Pada saat perahu Nabi Nuh sudah siap digunakan berlabuh pada hari Asyura, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Kumpulkanlah semua perbekalan yang ada pada diri kalian." Lalu Nabi Nuh menghampiri mereka dan berkata, "Ambillah kacang full, semacam kedelai, ini sekepal, dan adas, biji-bijian, ini sekepal, dan ini dengan beras, dan ini dengan gandum, dan ini dengan jelai, sejenis tumbuhan yang bijinya buahnya keras dibuat tasbih." Kemudian Nabi Nuh memerintahkan, "Masaklah semua itu oleh kalian, niscaya kalian akan senang dalam keadaan selamat." Dari situlah, umat muslim terbiasa untuk memasak biji-bijian dan menjadi kebiasaan pada saat hari Asyura tiba. Tradisi memasak bubur Asyura dilakukan oleh umat muslim di dunia tak terkecuali di Indonesia. Tak hanya dinikmati sebagai makanan untuk menyambut Tahun Baru Islam, di beberapa negara seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, bubur suro juga disajikan sebagai menu buka puasa Asyura. Tradisi memasak bubur Asyura juga memiliki ciri khas di setiap daerah di Indonesia. Rasa makanan khas ini akan berbeda-beda tergantung dari asal wilayahnya. Adapun di Cirebon, Jawa Barat, bubur Asyura terbuat dari beras, santan kelapa, dan gula aren, sehingga memiliki warna kecoklatan yang alami khas dari gula aren tersebut. Saat disajikan, bubur ini menyiratkan warna merah dan putih seperti bendera Indonesia. Memasak bubur syuro dilakukan secara besar-besaran, dengan tujuan agar bisa dibagikan ke masjid-masjid dan warga sekitarnya. Untuk proses memasak bubur ini dibuat dari pagi hingga sore. Memasak bubur Asyura juga dilakukan secara gotong royong oleh warga desa setempat. Ada juga yang membagikan kepada yatim piatu sebagai bentuk amal dan agar terhindar dari bahaya. Bubur Asyura ini kaya akan makna tradisi gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat muslim.